Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Gerakan organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Setiap 5 tahun, secara reguler, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat, atau sering disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pada kesempatan pertama, kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini, Kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Dalam resolusi 54128 of 17 December 1999 di bawah judul Action Against Corruption, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin atau multidisciplinary approach dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, Bank Dunia atau World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan dari Bank Dunia memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program untuk pemberantasan korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia ini didasarkan pada premis bahwasannya untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama dari berbagai lembaga dalam masyarakat, di antaranya pemerintahan, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog institution seperti public auditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional. Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi ini dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan dari bawah atau bottom up dan pendekatan dari atas atau top down. Pendekatan dari bawah ini berangkat dari 5 asumsi, yakni semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, maka semakin mudah juga untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi. Kemudian, jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil. Dan perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan melalui corruption diagnosis. Nah, untuk pendekatan dari atas itu dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan, sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Selanjutnya yang ketiga yaitu OECD, Organization for Economic, Co-operation and Development. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada sekitar tahun 1970-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau working group on bribery in international business transactions didirikan pada tahun 1989. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.
Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman pidana, bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur apa yang disebut dengan active bribery. Ia tidak mengatur pihak yang pasif atau pihak penerima dalam tindak pidana suap. Nah, selanjutnya poin 4, yakni masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Nah, pada tahun 1997, Komisi Menteri-Menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 guiding principle untuk memberantas korupsi dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi. Gerakan lembaga swadaya internasional atau International Watch. Yang pertama yaitu Transparency International. Transparency International atau TAI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TAI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TAI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eichen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia atau World Bank. Pada tahun 1995, TAI mengembangkan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index. CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPI disusun dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan rank nilai antara 1 sampai dengan 10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik, sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya. CPI yang dikeluarkan oleh TAI memang cukup banyak menuai kritik, terutama karena dinilai lemah dalam metodologi dan dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara-negara yang disurvei. Namun di pihak lain, TAI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survei dalam menyoroti korupsi yang terjadi di banyak negara. Pada tahun 1999, TAI mulai menerbitkan Bribe Payer Index atau BPI yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. TIRI atau Making Integrity World adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI dilakukan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata ke seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah
memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. TIRI memfokuskan perhatian pada pencarian hubungan sebab akibat antara miskin dan tahta pemerintahan yang buruk. Selain di Jakarta, TIRI memiliki kantor perwakilan di Yerusalem atau Ramallah, juga memiliki pekerjaan tetap yang berkedudukan di Amman, Ishaq, Nairobi, dan Yerevan. Instrumen internasional pencegahan korupsi. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah A. Masalah pencegahan. Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti 1. Pembentukan badan anti korupsi, 2. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik, 3. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik, 4. Rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prestasi, 5. Adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik dan mereka harus tunduk pada kode etik tersebut. B. Kriminalisasi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana, penyuapan, dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang atau money laundering hasil korupsi. Konvensi juga menitik beratkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat untuk bekerja sama dengan satu sama yang lainnya dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini juga sepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik yang mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Selanjutnya yang di pengembalian aset-aset hasil korupsi. Salah satu prinsip dalam konvensi adalah kerjasama dan pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan di luar negeri atau di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor ini harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. Di antara negara-negara yang sukses memberantas korupsi adalah India, Hong Kong, Singapura, dan China. Di negara India, polisi merupakan lembaga yang menduduki peringkat pertama sebagai lembaga terkorup di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, proses pemberantasan korupsi di India dapat menjadi lebih baik. Sedangkan di negara Hong Kong memiliki Independent Commission Against Corruption atau ICAC yang berhasil memberantas korupsi secara signifikan. Mantan komisaris ICAC menyatakan bahwa kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga anti korupsi yang independen, berdedikasi, dan bebas dari politisasi.
Selanjutnya, di negara Cina, meskipun diperintah dengan tangan besi oleh Partai Komunis, tetapi mereka bisa dikatakan sukses dalam memberantas korupsi. Kemudian di negara Singapura, sebagai negara tetangga Indonesia, dalam kurun waktu 50 tahun, mereka dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan menghukum para korupsi secara efektif tanpa memandang status seseorang. Sedangkan di Indonesia sendiri, meskipun proses pemberantasan korupsi berangsur-angsur membaik, namun tetap saja Indonesia masih menduduki peringkat terbawah dalam masalah pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya proses hukum bagi para pelaku korupsi, di mana para pejabat yang melakukan tindak korupsi justru hanya mendapatkan hukuman yang ringan, berbanding terbalik dengan mereka yang hanya melakukan pencurian, yang bahkan nominalnya hanya sedikit jika dibandingkan dengan para koruptor. Mereka mendapatkan hukuman berat, bahkan sampai bertahun-tahun. Bahkan saat ini lembaga KPK semakin dihalang-halangi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sudah selayaknya Indonesia bangkit dan belajar dari negara India, China, Hong Kong, dan Singapura dalam proses pemberantasan korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.